Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Tahukah sahabat ruang belajar bahwa harta dan kaya itu sesuatu yang berbeda? Belum tentu orang yang punya banyak harta artinya kaya. Dan belum tentu pula orang yang kaya hartanya terlihat melimpah. Tentang definisi apa itu kaya, saya menyarankan pada teman-teman untuk menyimak pada video kami yang satu ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang harta. Apakah semua harta benar-benar bisa bikin kita kaya? Atau adakah harta yang membuat kita justru semakin miskin? Temukan jawabannya pada video kami berikut ini ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Tidak semua harta itu dapat membuat kita kaya. Justru sebaliknya, ada sebagian harta yang membuat kita justru mengeluarkan banyak uang dan mengurangi kekayaan kita. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih harta itu? Kenapa ada harta yang dapat membuat kita semakin kaya dan kenapa ada sebagian yang lain justru membuat kita semakin miskin? Secara sederhana, harta dapat kita definisikan sebagai segala hal, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang bernilai atau dianggap berharga. Konsep bernilai atau dianggap berharga ini tentunya memiliki satuan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperjualbelikan, atau ada orang lain yang mau membelinya karena dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Dari sisi bentuknya sangat beragam, mulai dari perhiasan, uang, benda-benda yang kita pakai setiap hari, atau apapun selama itu bernilai, dianggap berharga, dan orang lain mampu membelinya atau dapat diperjualbelikan, itulah harta. Secara sederhana, ada 4 jenis harta. Tentunya pembagian ini bukanlah berdasarkan konsep akuntansi. Konsep ini sengaja saya buat agar teman-teman lebih mudah dan lebih bijak dalam mengelola uang. Bisa jadi mungkin konsepnya sedikit berbeda atau tidak Anda kenal dalam konsep pembagian harta secara akademis yang mungkin selama ini Anda pahami. Keempat jenis harta tersebut adalah harta konsumtif, harta fungsional, harta sebagai aset, dan yang keempat, harta sebagai capital gain. Konsumtif artinya membelanjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang sebenar-benarnya tidak kita butuhkan. Konsumtif lebih pada tindakan menuruti keinginan kita. Harta dalam perspektif harta konsumtif adalah semua hal yang kita miliki dengan tujuan hanya sekedar untuk bersenang-senang atau memenuhi keinginan kita. Sebagai contoh, kita butuh kendaraan, maka pilihannya kita membeli sepeda motor. Kemudian ketika kita membeli sepeda motor, kita bisa membeli sepeda motor dengan harga 10-12 juta, atau kita bisa membeli sepeda motor dengan harga 30-50 juta. Ketika kita memutuskan untuk membeli sepeda motor dengan harga 30-50 juta, itu pun dilakukan secara kredit. Pertanyaan mendasarnya, atas dasar apa kita membeli semua itu? Apakah karena gengsi, karena ingin, atau apa? Semua benda yang kita miliki dengan dasar karena keinginan ataupun gengsi, itulah yang kita sebut sebagai harta konsumtif. Semakin banyak harta konsumtif Anda, maka sebenarnya Anda menghabiskan uang. Anda bukan benar-benar orang kaya, justru Anda hanya orang yang terlihat kaya. Ciri utama dari harta konsumtif adalah ketika kita menjualnya, maka nilainya turun dengan sangat drastis. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, nilai benda tersebut semakin habis. Semakin lama menggunakannya, semakin kecil nilai yang tersisa. Harta fungsional adalah sesuatu yang kita miliki dan kemudian benar-benar dasar pertimbangannya adalah karena fungsinya. Jika kita tidak memiliki benda tersebut, maka kita akan mengalami kesulitan. Bisa jadi kita akan mengeluarkan uang jauh lebih besar jika tidak memiliki benda tersebut. Indikator utamanya, ketika kita tidak memiliki benda tersebut, kita akan mengalami pengeluaran yang jauh lebih besar. Kita akan mengalami berbagai kesulitan.
Jadi kita memiliki benda tersebut benar-benar karena kita membutuhkannya, benar-benar karena kita menggunakan fungsinya. Sebagai contoh, kita ingin beli sepeda motor, maka kita membeli dengan harga 12 juta. Kita tidak memilih membeli sepeda motor yang harganya 30-50 juta karena kita lebih fokus pada fungsinya. Pada hakikatnya, berapapun harga sepeda motor tersebut, toh fungsinya sama. Fungsinya untuk transportasi, untuk memudahkan kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jika kita tidak memiliki sepeda motor, maka alternatifnya kita harus naik transportasi umum setiap hari, atau mungkin kita harus menggunakan jasa transportasi online, dan tentu saja kita mengeluarkan uang lebih banyak setiap harinya. Jadi apapun yang Anda beli, apapun yang Anda miliki, benda apapun yang kita punya, dengan tujuan karena memang benar-benar kita memanfaatkan fungsinya, maka itulah konsep harta fungsional. Harta sebagai aset, saya yakin teman-teman sudah paham konsepnya. Apapun yang kita beli, di mana benda tersebut atau harta tersebut memiliki potensi memberikan uang kepada kita, memiliki potensi menghasilkan keuntungan kepada kita tanpa kita terlibat secara langsung. Contoh paling sederhana, Anda membeli sawah, kemudian sawah tersebut dikelola oleh orang lain. Pada saat panen, kemudian Anda mendapatkan bagi hasil dari si pengelola sawah tersebut. Maka pada konteks ini, sawah merupakan harta sebagai aset. Contoh lain, Anda membeli kos-kosan, kemudian kos-kosan tersebut dikelola oleh seseorang yang Anda percaya. Setiap bulan Anda mendapatkan uang, setiap bulan Anda mendapatkan pemasukan. Inilah konsep passive income yang kita dapatkan dari harta dalam bentuk aset. Harta sebagai capital gain adalah sesuatu yang kita beli atau harta yang ketika kita mendapatkannya memiliki potensi mengalami kenaikan harga, memiliki potensi mengalami kenaikan nilai, sehingga saat kita menjualnya harga jual jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beli. Contohnya, Anda membeli tanah di pinggir jalan. Setelah membelinya, tanah tersebut tidak Anda gunakan, tidak Anda sewakan. Namun 1 tahun kemudian tanahnya terjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Maka pada perspektif ini tanah adalah sebagai capital gain. Pada beberapa kasus ada beberapa harta yang merupakan aset sekaligus memiliki konsep capital gain. Contohnya adalah kos-kosan. Anda membeli kos-kosan, mengelolanya, menyewakannya. Selain setiap bulan Anda mendapatkan pemasukan, namun ketika Anda menjual kos-kosan tersebut nilainya pasti otomatis meningkat. Begitu juga dengan sawah yang kemudian Anda kelola. Selain mendapatkan hasil dari bagi hasil pengelolaan sawah, Anda juga mendapatkan kenaikan harga pada saat menjualnya. Dari beberapa jenis harta tersebut, maka harta konsumtif adalah harta yang paling harus kita hindari. Jangan pernah membeli apapun dengan tujuan keinginan, dengan tujuan gengsi, atau ingin pamer. Tapi fokuslah pada fungsi. Membeli sesuatu karena memang kita membutuhkannya, karena memang kita ingin menggunakan fungsinya. Ketika harta yang Anda miliki adalah harta fungsional, aset, dan merupakan capital gain, maka pada titik inilah sebenarnya Anda semua adalah orang-orang kaya. Namun, ketika harta yang kita miliki lebih banyak harta konsumtif, maka sebanyak apapun harta Anda sebenarnya itu faedahnya tidaklah terlalu tinggi. Sekarang mari kita cek, mari kita evaluasi apa yang kita punya ada pada kategori yang mana. Seberapa banyak harta yang merupakan harta konsumtif, seberapa banyak harta yang merupakan harta fungsional, dan seberapa besar harta yang merupakan aset atau capital gain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.
Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.